Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah kesyukuran kita bahwa hari-hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, yang tentunya menandakan sebentar lagi kita akan masuk dan bertemu dengan bulan yang semua kita rindukan, bulan yang menjanjikan begitu banyak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, melanjutkan kajian kita yang kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu terkait dengan fikih ibadah puasa. Kita sudah menjelaskan apa itu puasa, rukun puasa, syarat diwajibkannya seseorang berpuasa, dan uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini kita akan sempurnakan dengan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, apa saja yang masuk dalam kategori pembatal puasa. Kemudian yang kedua, apa saja yang masuk dalam kategori hal yang dimakruhkan. Ya, jadi dia tidak membatalkan tetapi hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah apa saja yang disunnahkan untuk kita lakukan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembatal puasa itu ada 6. Pembatal puasa itu ada 6 atau 7. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Tujuan kita berpuasa adalah meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Dalam hadis qudsi kita sudah jelaskan atau sudah sebagian tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berpuasa itu, bahkan
dalam hadis dikatakan illa siyam, kecuali ibadah puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepada orang yang berpuasa. Kemudian dijelaskan dalam hadis itu kenapa, karena orang yang berpuasa itu adalah orang yang taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya semata-mata karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan dan minum ya dengan sengaja itu masuk dalam kategori pembatal puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyama ilal lail. Makanlah, minumlah kalian sampai jelas masuknya waktu fajar, sampai jelas al khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, sampai tanda-tanda masuk waktu fajar itu sudah jelas. Kemudian summa atimmus siyam, teruslah berpuasa, sempurnakanlah puasa sampai masuknya waktu malam. Tadi boleh makan, boleh minum sampai masuk waktu fajar. Kemudian setelah itu atimmus siyam, Anda harus menyempurnakan untuk menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa itu sampai masuk waktu malam. Nah, tadi sudah disinggung, boleh makan, boleh minum. Maka setelah itu tidak lagi boleh. Tidak boleh lagi kita makan, tidak boleh lagi kita minum. Kecuali kalau ada seseorang yang makan dan minum dalam keadaan lupa. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala wa syariba falyutimma siyamahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Barang siapa yang lupa sementara dia sedang berpuasa, dia lupa. Ini biasanya hari pertama. Barang siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, fa'akala wa syariba, kemudian dia makan dan minum dalam keadaan dia berpuasa tapi lupa, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyutimma saumahu, maka puasanya tidak batal, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Kalau dia batal, maka Rasulullah katakan fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tapi Rasulullah katakan falyutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, dalam keadaan yang seperti itu ketahuilah dia sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang makan dan minum sementara puasa karena lupa, itu sedang mendapatkan hidangan makanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yang melihat perbuatan itu tidak boleh diam. Tidak boleh kita katakan jangan diganggu, dia sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Kita harus mengingatkan, mengingkari, bahkan mengingkari, karena itu adalah perbuatan yang tidak benar. Jadi kita harus ingatkan, kita sedang puasa, kita sedang berpuasa, jadi diingatkan. Dan seharusnya setelah diingatkan seperti itu, dia langsung meninggalkan perbuatan itu.
tidak boleh dia bilang terlanjur mi. Ya boleh. Kalau dia bilang terlanjur berarti batal puasanya. Nah itu para jamaah sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk dalam kategori pembatal puasa adalah al-jima', melakukan hubungan suami istri. Ini pembatal yang kedua. Maka orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, kalau di malam hari tidak ada masalah. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum, dibolehkan bagi kalian untuk bercumbu pada malam-malam Ramadan itu dengan istri-istri kalian. Ya. Nah kalau di siang hari, maka ini masuk dalam kategori pembatal puasa. Apa konsekuensinya? Ada tiga konsekuensinya. Pertama, dia harus bertaubat, beristighfar kepada Allah atas perbuatan itu. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, dia harus mengganti, mengqadha puasa tersebut karena dianggap puasanya itu batal. Meskipun dia tidak makan, dia tidak minum. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, tapi dia berhubungan suami istri. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, kita katakan wajib qadha. Jadi pertama dia harus bertaubat, istighfar karena itu pelanggaran. Kedua dia harus mengqadha. Yang ketiga dia harus membayar, menebus kafarah. Jadi ada kafaranya, penebusnya, sehingga pelanggaran itu dimaafkan oleh Allah di kehidupan dunia. Ya, kafarah itu apa? Kafarah itu sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba, bukan hanya sekedar bertaubat. Hukum asalnya kalau dia sudah bertaubat maka Allah akan menerima taubat hamba tersebut. Tapi tidak, ada pelanggaran yang dia lakukan sehingga tidak boleh dia mengulangi lagi pelanggaran ini atau menjadikan orang lain menganggap ini perbuatan biasa saja, yang penting kita taubat. Tidak, supaya orang tahu bahwa ini konsekuensinya berat. Melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Apa konsekuensinya? Apa kafarahnya? Salah satu dari yang tiga, tapi dipilih secara berurutan. Tidak boleh semau kita. Tidak boleh semau kita. Harus kita pilih mulai dari yang pertama. Kemudian kalau tidak bisa pindah yang kedua, kalau tidak bisa pindah yang ketiga. Apa yang pertama? Ma'itqu raqabah, memerdekakan budak. Ya, merdekakan budak. Cari dulu budak. Kalau sudah dapat, merdekakan. Nah, kalau tidak dapat, maka pindah kepada yang kedua, atau tidak mampu, tidak dapat atau tidak mampu. Jadi kalau tidak dapat kita budak seperti sekarang ini kan tidak dapat, maka otomatis pindah yang kedua. Apa itu? Siam syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh selang-seling, harus berturut-turut, tidak boleh diselang-seling, kecuali tentunya ada hari di mana kita diharamkan puasa, ya. Dan tentunya selain dari bulan Ramadan, ya. Nah, baru yang ketiga, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka pindah yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu kafaranya. Ya. Jadi pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang hari. Kemudian sahabat ini mengatakan, halaktu ya Rasulullah,
saya sudah binasa ya Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya sudah binasa. Ya, kenapa? Jadi Masya Allah itu sahabat itu tahu bahwa dia melakukan satu perbuatan yang pelanggaran yang besar. Maka dia katakan, halaktu ya Rasulullah, saya sudah terjatuh pada kebinasaan. Wa ma ahlakaka wa ma laka, apa yang membuatmu binasa, kata Rasulullah. Waqa'tu ala imra'ati fi nahari Ramadan, saya melakukan hubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah, hal tu'tiku raqabah, mampu memerdekakan budak? Kata sahabat itu, la, saya tidak mampu ya Rasulullah. Hal tasumu syahraini mutatabi'ain, mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Kata sahabat itu, la, saya tidak mampu ya Rasulullah. Hal tut'imu sittina miskina, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Kata dia, saya tidak mampu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diam, ya. Rasulullah diam dan tidak mengomentari. Tidak lama kemudian datang seseorang membawakan Rasulullah kurma sedekah. Miktal itu satu keranjang besar kurma. Maka Rasulullah mengatakan, aina sa'il, mana tadi itu orang yang, mana itu tadi orang yang apa, yang bertanya, aina sa'il. Maka orang itu mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Khud wa at'im wa tasaddaq biha, ambil kurma ini dan bersedekahlah ya dengan kurma ini. Tapi kata sahabat itu, a'ala afqara minni ya Rasulullah, ma baina labataiha afqara minni ya Rasulullah, tidak ada lagi orang yang paling miskin di kawasan ini kecuali saya. Dia Tommy melanggar, disuruh untuk bayar kafarah, tidak bisa. Ketika datang ini dia bilang, tidak ada yang lebih miskin ya Rasulullah, saya ini yang paling miskin. Luar biasa. Kemudian Rasulullah katakan, at'im ahlak, berikan makan kepada keluargamu, sambil Nabi SAW ketawa, dan dalam hadis dikatakan sampai gigi taringnya Nabi itu terlihat karena ketawanya besar. Ya. Jadi akhirnya bebas juga ini. Tapi kata para ulama itu pada kondisi orang yang tidak mampu, tetapi tetap akan menjadi utang bagi orang itu ketika dia mampu. Ya, jadi jangan dikatakan bebas gitu Ustaz. Iya, karena pada saat itu tidak ada lagi orang miskin selain dia. Maka Rasulullah kasih kurma itu dan dia katakan berikan kemana. Tapi kalau dia suatu saat mampu, maka kafaranya itu harus tetap ditunaikan. Ya, ditunaikan. Nah, jadi itu yang kedua. Yang menarik dalam hadis ini, Rasulullah cuma menyuruh suaminya saja. Bagaimana dengan istrinya? Kafaranya cukup 1 atau harus 2? Kata para ulama, kalau istrinya dipaksa oleh suaminya, maka kafaranya 1 saja, suaminya saja yang kafar, istrinya karena dipaksa. Ini baru saya mau bilang, kalau ternyata sama-sama mau, maka
para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup satu, ada yang mengatakan tidak. Ya, tidak. Masing-masing harus bayar kafarah. Dan kelihatannya itu yang lebih dekat. Ya, karena hadis yang tadi kita bacakan itu kayaknya suaminya yang waqa'tu ala imraati. Dia tidak katakan saya diajak oleh istri saya. Tapi dia yang apa? Dia yang ini perlu kita jelaskan karena ini persoalan fikih, ya. Nah, itu para jamaah sekalian. Nah, itu pembatal yang kedua. Pembatal yang ketiga adalah mengeluarkan cairan mani dengan sengaja di siang hari bulan suci Ramadan, baik dengan bercumbu atau dengan sesuatu yang merangsang, atau bahkan sampai melakukan apa namanya itu onani. Maka ini semuanya masuk dalam kategori pembatal, ya. Karena masuk dalam kategori hal yang dilarang pada saat kita berpuasa. Ya. Tujuan puasa itu seperti yang kita katakan tadi, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Kita dilatih untuk bagaimana kita meninggalkan makan kita, meninggalkan minum kita, dan meninggalkan syahwat kita pada saat kita berpuasa. Nah, ya. Jadi ini kalau dilakukan maka seseorang itu jatuh kepada pembatal puasa. Ya, itu yang ketiga. Saya tadi lupa menjelaskan makan dan minum. Ya, yang pertama tadi saya tambahkan makan dan minum dengan sengaja, dan semua hal yang masuk ke dalam tubuh kita sebagai pengganti makan dan minum, meskipun masuknya itu tidak lewat mulut. Biasanya ada orang yang sakit, kemudian dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, kemudian diberikan cairan sebagai pengganti makan dan minum. Maka ini masuk dalam kategori pembatal puasa. Bahkan ada orang yang lewat hidung. Maka ini juga masuk dalam kategori pembatal puasa, ya, itu tambahan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara hal yang membatalkan puasa itu adalah ketiga tuh, yang keempat, tiga ya. Yang keempat, yang pertama tadi makan dan minum, kedua hubungan, ketiga yang semakna. Ya. Oh, boleh yang ketiga, boleh yang keempat. Yang keempat adalah sengaja muntah. Apa maksudnya sengaja muntah? Dia sengaja mencium sesuatu atau melihat sesuatu supaya dia muntah, atau dia sengaja masukkan tangannya ke dalam mulutnya supaya dia muntah. Man dara'ahul qai' fala qada'a lahu wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang muntah benar-benar muntah, maksudnya tidak dibuat-buat muntahnya, memang mual kemudian dia muntah, maka tidak ada qada, tidak ada ganti puasa, puasanya tetap sah. Wa man istaqa'a, tapi siapa yang sengaja supaya dia muntah. Sengaja muntah maksudnya dia memang melakukan hal-hal yang membuatnya muntah. Dia cium bau sesuatu yang supaya dia sengaja muntah. Maka dalam kondisi ini kita katakan falyaqdi, maka dia wajib mengganti
puasanya. Itu yang keempat. Yang kelima, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara hal yang membatalkan puasa itu menurut sebagian para ulama, melakukan bekam, al-hijamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftaral hajimu wal mahjub. Orang yang membekam dan orang yang dibekam itu semua batal puasanya. Yang membekam, yang tukang bekam ini, ya, batal ki puasa tak. Yang membekam dan yang dibekam. Kata Rasulullah, aftaral hajimu wal mahjum. Yang membekam dan orang yang dibekam, dua-duanya batal puasanya. Kalau yang dibekam jelas, karena keluar apa? Darah dalam bentuk yang banyak. Yang membekam ini, kenapa batal puasanya? Kenapa dia batal puasanya? Karena terlalu banyak bicaranya sama yang dibekam. Akhirnya dia gosip, menggosip orang ketika berbekam. Oh, itu anu. Akhirnya Rasulullah bilang batal itu puasanya. Pahala puasanya. Biasanya kan begitu ya, kalau berdua banyak mina cerita. Oh, kemarin saya bekam ini. Akhirnya muncul cerita-cerita yang sebenarnya tidak pantas diceritakan. Jadi hati-hati kalau membekam. Gara-gara itu akhirnya pahala puasanya tidak ada. Itu sebagian kata para ulama. Tapi sebagian yang lain, dan ini yang lebih kuat, maknanya batal itu karena dulu berbekam itu tidak seperti sekarang. Sekarang sudah canggih. Dulu itu darahnya harus dihisap. Cara berbekamnya itu ketika ingin mengisap mengeluarkan darahnya itu harus dihisap. Jadi ada alatnya untuk mengisap. Nah, ketika mengisap itulah yang terkadang masuk ke dalam tenggorokannya. Maka dengan itu Rasulullah katakan aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang membekam juga ikut batal puasanya. Nah, itu yang paling kuat sebenarnya, bukan karena gosipnya itu tadi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, masuk dalam kategori bekam itu sama dengan al-fasdu. Ada terapi namanya fasdu. Al-fasdu itu yang dikeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Kan ada bekam, ada fasdu ya. Al-fasdu. Ya, itu juga salah satu terapi. Ya. Sama juga dengan donor darah. Maka sebaiknya kalau donor darah jangan dilakukan di Ramadan, jangan dilakukan di siang hari. Sebaiknya dilakukan di malam hari. Nah, itu yang kelima atau yang keenam. Kemudian yang keenam, keluarnya darah haid dan nifas. Itu otomatis. Keluar darah haid dan nifas bagi wanita otomatis membatalkan puasanya, dan wajib baginya untuk mengqadha puasa yang batal itu dan puasa yang ditinggalkan selama dia haid dan selama dia nifas. Kemudian yang ketujuh adalah niyatul iftar. Dia niat untuk batalkan puasanya. Itu membatalkan puasa. Jadi kalau ada orang yang berniat batal puasanya, otomatis batal meskipun dia tidak makan, meskipun dia tidak minum. Dia bilang batal dia puasa aku. Dia niat untuk batalkan puasanya. Maka apa dalilnya? Innamal a'malu amalan itu kan bergantung dengan niatnya. Ya. Jadi kalau dia sudah berniat, maka dan niatnya itu kuat, azamnya itu kuat. Ustadz, kok bisa-bisanya niat kita itu membatalkan? Kan baru sebatas niat, bukan sekedar niat, bertekad, azam. Itu bedakan niat ya. Niat itu kalau disertai dengan azam itu apa?
tekad, maka dia sudah terhitung dalam agama kita. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu sama-sama di neraka. Para sahabat bertanya, ya, ammal qatil, naam, fama balul maqtul. Ya Rasulullah, adapun kalau yang membunuh masuk neraka, itu memang betul, memang kalau yang membunuh itu masuk neraka, memang wajar yang membunuh masuk neraka. Ini yang terbunuh, kenapa bisa masuk neraka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kana harisan ala qatli sahibihi. Dia juga sudah bertekad untuk membunuh lawannya. Tapi karena dia yang apa? Terbunuh, akhirnya dia yang duluan mati. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, dia juga punya tekad. Memang niatnya untuk maka niatnya itu terhitung di situ. Jadi bukan hanya sebatas niat, tapi memang sudah menjadi tekad. Itu yang masuk dalam kategori apa? Pembatal. Ya, jadi kalau ada orang yang bertekad membatalkan puasanya, maka otomatis puasanya itu batal, meskipun dia tidak makan, meskipun dia tidak minum. Yang terakhir, dengan sebab murtad, keluar dari Islam. Nah, itu pembatal puasa. Saya lanjutkan lagi dengan hal-hal yang disunnahkan untuk kita lakukan pada saat kita puasa. Yang pertama, melakukan makan sahur. Satu, ini saya percepat saja ya, makan sahur. Yang kedua, sahur dan mengakhirkan sahur dan mengakhirkannya. Jadi makan sahur itu sunnah dan mengakhirkannya juga sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu ada keberkahan. Orang yang sudah biasa puasa bisa bedakan kalau dia sahur dan tidak sahur. Satu. Kemudian yang kedua, disunnahkan pada saat kita berpuasa untuk memperbanyak baca doa sedang saat kita berpuasa, ya. Inna lis-shaimi da'watun la turadd. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian dikatakan inda fitrihi, apalagi ketika sedang berbuka puasa. Kemudian sunnahnya adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah masuk waktu berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Jangan mengatakan semakin lama semakin afdal. Tidak ada itu. Ya, jadi kalau sudah masuk waktu buka puasa, langsung segera berbuka. Yang keempat, berbuka dengan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala ratabat. Rasulullah kalau berbuka dengan beberapa butir rutab, bukan kurma, rutab, kurma yang basah. Fa illam yajid fatamarat. Kalau Rasulullah tidak dapat rutab, maka buka puasanya itu dengan kurma yang kering, tamarat. Fa illam yajid, kalau tidak ada kurma kering, hasawatin mimma, beliau meneguk beberapa tegukan air. Nah, itu bukannya Rasulullah SAW. Jadi beberapa butir kurma atau beberapa butir rutab atau meneguk beberapa tegukan air, bukan satu piring. Ini para
para jamaah sekalian, kadang kita buka puasa, tapi ternyata balas dendam. Ya, enggak, sunnahnya itu tidak seperti itu, ya. Sunnahnya itu tidak seperti itu. Ya, makanya saya sebenarnya tidak setuju dengan sengaja mengundurkan waktu maghrib gara-gara menunggu orang berbuka puasa. Waktu maghrib itu singkat, ya. Waktu maghrib itu singkat, dan harusnya buka puasanya itu sederhana. Jangan semuanya mau nantilah setelah sholat atau setelah baru. Kalau lihat petunjuknya Nabi SAW itu buka puasa dengan beberapa butir, bukan 100 butir, beberapa butir, sedikit, ya. Yang penting untuk, ya. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata tidak ada yang bisa dipakai untuk berbuka puasa, apa yang bisa membatalkan puasa kita? Apa? Niat. Jadi cukup dengan niat. Kalau umpamanya dalam satu perjalanan tidak ada yang bisa kita pakai untuk buka puasa, maka niatkan saja, batal, ya. Ya, ada yang bilang kumpul-kumpul gitu anunya. Itu tidak sehat, ya. Bahkan itu masuk dalam kategori makruh, ya. Mengumpulkan ludah kemudian ditelan, itu tidak batal puasa tapi makruh. Kan itu kotoran sebenarnya yang harusnya dibuang. Ini dikumpul kemudian ada yang mengatakan begitu, ya, tapi tidak tepat itu. Ya, jadi tidak boleh kita batalkan puasa dengan cara yang seperti itu. Cukup dengan niat, batalkan puasa, ya sudah, ya. Ya. Kalau sama istri, bisa juga. Nah, itu sunnahnya, ya. Sunnah orang yang berpuasa. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu saja sebenarnya sunnah yang disunnahkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ya. Adapun yang lainnya tidak terkait dengan puasa, terkait dengan Ramadan, itu beda, ya. Kita sedang menjelaskan sunnah-sunnah puasa, seperti baca Quran, banyak sedekah, itu terkait dengan sunnah Ramadan, bukan sunnah puasa. Kalau sunnah puasa, ya cuma itu tadi, ya. Nah, kemudian yang terakhir, apa yang dimakruhkan ketika kita berpuasa, tidak batal tapi makruh. Pertama, terlalu kuat berkumur-kumur dan terlalu kuat untuk istinsyak. Jadi kalau kita puasa, jangan terlalu kalau kumur-kumur maksimal, jangan, biasa-biasa saja, atau memasukkan air ke dalam hidung. Wa balik fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Hirup dalam-dalam air itu ketika engkau berwudu, kecuali dalam keadaan sedang berpuasa, ya. Yang kedua, mencium istri bagi siapa? Bagi yang tidak bisa menahan syahwatnya, ya. Jadi apakah kalau mencium istri itu membatalkan puasa? Tidak. Tapi yang bagi tergerak syahwatnya karena mencium istrinya, maka itu hukumnya apa? Makruh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah mencium istrinya sementara beliau berpuasa. Jadi sunnah itu. Sunnah mencium istri ketika berpuasa. Maksudnya bukan gara-gara puasanya, karena Rasulullah memang sangat mesra dengan
istrinya. Tapi dengarkan kata Aisyah yang setelahnya, wa kana amlakakum li arbihi. Rasulullah adalah orang yang paling bisa menahan syahwatnya. Ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, bisa menahan syahwatnya. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak boleh. Ya. Makruh. Ya. Ya. Makanya ada dua orang yang pernah datang kepada Rasulullah, satu orang tua, satu anak muda. Yang orang tua bertanya, ya Rasulullah, boleh tidak cium istri? Kata Rasulullah, boleh. Tapi yang muda, kata Rasulullah, tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir, ya sebelum bal'un nukhamah, tadi sudah saya katakan, menelan ludah atau menelan itu tidak makruh ya, tidak batal tapi makruh. Tidak batal karena apa? Karena itu kan berasal dari apa? Dari dalam dia, kita kembalikan. Cuma makruhnya karena dia sesuatu yang kotor. Ya kenapa ditelan lagi? Ya. Kemudian yang keempat, mencicipi makanan padahal tanpa hajat, tidak ada hajat, dia cicipi makanan. Manis gini kolak tak Umi? Coba Mi. Dia coba, padahal tidak ada kebutuhannya untuk yang boleh mencoba itu siapa? Yang memasak, dia tahu ini sudah pas atau tidak. Itu pun hanya sekedar adapun mencoba tanpa ada keperluan, itu masuk dalam kategori makruh ya. Tidak batal tapi makruh. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kalau ada satu atau dua pertanyaan ya. Iya. Sahur. Ya. Apa itu sahur? As-sahur itu adalah makan di sepertiga malam yang terakhir. Jadi tinggal dilihat dia makan jam berapa. Kan malam itu dibagi tiga ya. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, dan sepertiga terakhir. Maka sebenarnya sahur itu di situ. Sahur itu di waktu terakhir malam. Nah kalau dia makan habis sholat isya, maka memang daripada bangun sahur setengah mati ya, setengah mati makan memang maka sulit mengatakan dia sudah sahur. Dia cuma makan malam ya, karena sahur itu bukan makan malam. Sahur itu makan yang kita lakukan di akhir waktu malam ya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah, sah. Iya, yang penting dia berniat malamnya. Malam itu dia berniat. Oke. Masya Allah. Oke, masih ada yang lain? Iya, silakan anak muda. Vaksin booster. Oke. Batal tidak vaksin? Ya, batal atau tidak vaksin? Saya tanya, vaksin itu pengganti makan atau pengganti minum? Bukan dua-duanya. Dia vaksin, maka wallahu taala alam imunisasi anak bayi. Kalau ada yang diimunisasi ya, kalau orang tua alhamdulillah tidak ada imunisasi. Ada imunisasi orang tua. Nah, ya, vaksin. Atau kalau kita mau pergi umrah biasanya apa itu? Vaksin apa? Meningitis. Itu kata para ulama karena bukan fungsinya pengganti makan dan minum, maka dia tidak membatalkan puasa. Jadi tidak ada masalah. Nah, kalau vitamin dilihat apakah dia pengganti makan dan minum. Kalau dia sebagai pengganti makan dan minum, maka dia batal puasanya. Sambil dilihat. Ya. Nah, masih ada?
Ini pertanyaan di luar ini, di luar materi. Terkadang di masjid kami Ustadz ada buka puasa di masjid. Ada yang bawa paket buka puasa, ada sumbangan beberapa nasi dos. Banyak jamaah yang tidak kebagian, tapi anehnya banyak yang membungkus. Nah, ini masalah ini saja ya. Artinya ya etika dan adab kita ketika hal ini tidak ada hubungannya dengan puasa, tapi pertama niatnya orang yang memberikan itu untuk orang yang berpuasa, ya, niatnya itu untuk yang berpuasa. Maka kita seharusnya tahu betul bahwa hal itu sebenarnya diperuntukkan orang yang berpuasa, kecuali kalau memang sudah kebagian semuanya dan maka dan tentunya tidak bisa dikatakan biarkan nanti orang yang puasa yang ambil. Bagaimana caranya? Ya, ada istilah kalau sesuatu itu dikhawatirkan rusak, maka tidak apa-apa kita selamatkan sesuatu itu. Wallahu alam. Masih ada? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum. Ini majelis kita yang terakhir ya sebelum Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita kesehatan, dan memberikan kepada kita kekuatan yang maksimal untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita ketemu lagi di majelis yang sama ya setelah bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.